Mirzani se-Indonesia akan mengabarkan kondisi terkini Kak Nikita dari dalam tahanan. Jadi sampai detik ini Kak Nikita Mirzani di tahanan merasa enjoy, merasa baik-baik saja, nggak ada masalah. Kondisi kesehatan juga sehat walafiat. Jadi Kak Nikita di tahanan ini merasa enjoy, nggak ada tekanan, nggak ada pressure, nggak ada intimidasi dari pihak manapun. Dan juga dari pihak yang berwajib atau pihak kepolisian juga menahan Kak Nikita secara normal, secara prosedural. Jadi nggak ada intimidasi dari mereka, nggak ada tekanan atau intimidasi dari kepolisian. Jadi Kak Nikita merasa enjoy saja menjalani masa di tahanan ini. Yang kedua, ternyata selama ditahan ini Kak Nikita masih menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim, yaitu berpuasa. Istimewa sekali. Yang ketiga, Kak Nikita berpesan kepada para fans-fansnya dan juga kepada orang-orang yang cinta kepada Kak Nikita agar selalu mendoakan yang terbaik untuk Kak Nikita agar bisa menjalani masalah-masalahnya segera bisa berlalu dan segera bisa keluar dari tahanan dan juga bisa menjalani kehidupannya lebih baik lagi. Yang jelas nanti akan ada kejutan dari Kak Nikita yang akan diungkapkan ke publik, akan diungkapkan ke kepolisian juga. Jadi nanti akan ada rahasia besar atau akan ada serangan balik atau counter attack dari Kak Nikita yang akan diungkapkan ke publik tentang rahasia dari para lawan-lawan yang telah melaporkan Kak Nikita ini. Jadi nanti yang jelas akan ada serangan balik dari Kak Nikita. Dan ditunggu aja buat para lawan-lawannya Kak Nikita. Jangan senang-senang dulu, karena nanti Kak Nikita akan mengungkapkan semua permasalahan yang selama ini masih disimpan. Jadi nanti akan ada endingnya yang lebih hot lagi. Jadi buat semuanya kita tunggu dan kita doakan Kak Nikita semoga segera bisa menjalani permasalahan ini, bisa dilalui dengan lancar dan bisa segera keluar dari tahanan. Oke? Buat para geng sirkus dan para junjungannya dan pengikut-pengikutnya, saya lalap nanya, mana pendukungnya Nikita Mirzani? Hati kau buta, makanya kau mendukung penjual skincare Open klaim. Oke, nggak apa-apa, tapi mata kau jangan buta juga. Kau besarkan biji mata kau, jangan biji mata kaki, tapi mata kepala kau. Kau tengok sosial media itu. Kalau kalian bertanya, mana pendukungnya Nikita Mirzani? Nggak ada di sendirian kan? Borjong-borjong pukimakmu, kau tanya dulu sama kalian. Ada nggak sekelas pengacara yang mendukung Bu Abu beserta kawan-kawan? Ada. Begitu banyaknya orang-orang, bahkan sekelas pengacara yang mendukung dan mau membantu Nikita Mirzani. Sebenarnya kalian itu bukan pendukungnya sirkus The Gang, tapi kalian karena benci aja sama Nikita Mirzani, iya kan? Akuin aja lah. Kalau kami memang murni, ya, jijik nengok si sirkus The Gang dan mendukung namanya Nikita Mirzani dan juga adoptif. Kalau kalian beda cerita, tahu kau orang-orang kayak gitu kau dukung, menjual skincare over clean, over of rice, membodoh-bodohi masyarakat, merugikan masyarakat, nggak pernah memikirkan kerugian masyarakat, hanya memikirkan muncungnya kekayaannya, kayak mana label bisa hebring, pamer-pamer, ya kan? Itu yang kau dukung, tahu kau. Jadi kau besarkan biji mata kepala kau, jangan biji mata kaki kau yang kau bikin nengok. Kau tengok-tengok semua sosmed itu. Sekelas Bang Hotman Paris aja bersuara. Buta kau, buta hati, buta mata, borjong atau buta senja. Guys, berita ini valid. Kalau tidak salah Doktif yang menyampaikan. Musuh Nikita Mirzani sampai kehabisan dana, sampai mau kesana kesini. Bahkan katanya musuhnya Nikita Mirzani ini sampai pinjam uang ke investor hanya untuk melawan seorang Nikita Mirzani. Dan perlu dicatat, sampai dengan saat ini status dari Nikita Mirzani itu masih tersangka. Dan perlu diingat, Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. Nikita Mirzani belum tentu dinyatakan bersalah. Nanti akan ada persidangan, nanti ada keputusan dari pihak hakim. Pertanyaannya, kenapa pihak musuh sampai kehabisan dana? Dana itu dipergunakan untuk apa saja? Ini pertanyaan besar. Dana itu diperuntukkan untuk membiayai apa? Dan satu hal yang bikin mafia skincare ini ketar-ketir, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Komisi 6 DPR RI sudah memerintahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut para mafia skincare. Itu artinya apa? Mereka akan diusut dari A sampai Z. Itu sudah pasti. Atas perintah dari Komisi 6 DPR RI. Kembali ke pertanyaan saya. Kenapa mereka sampai kehabisan uang untuk melawan Nikita Mirzani?
Wow, sampai segitunya ya. Berarti di sini mereka itu harus mengakui kehebatan dari seorang Nikita Mirzani. Walaupun saya bukan penggemar Nikita Mirzani ya, tapi saya di sini melihat bagaimana Nikita Mirzani ini mempunyai power yang luar biasa, guys. Apa kehabisan dana, gulung tikar? Oh no, hanya untuk melawan satu Nikita Mirzani. Makin seru nih, pasti bentar lagi akan ada edisi saling menyalahkan dan sindir menyindir. Sebagai pengusaha, bisa nggak kita cepet untuk dari nol ya? Cepet untuk dalam 2 tahun deh, gue udah punya duit banyak nih. Bisa. Cara bener, cara bener. Nggak bisa. Nggak serius. 20 tahun aja juga nggak bisa, Pak. Miliar. Iya, nggak gampang, Pak. Untuk membuat uang dari seperak jadi 10 perak aja susah. 10 perak jadi 100 perak aja susah. 100 perak jadi 1000 perak aja susah, Pak. Apalagi buat miliar. Yusuf Hamka pernah ngomong kalau ada yang kaya dalam 2 tahun, kalau nggak nipu, ya setengah nipu. Karena orang yang jujur itu nggak bisa kaya dalam 2 tahun. Itu butuh proses yang panjang, butuh 7, 10, sampai 15 tahun untuk bisa. Nggak ada orang yang kaya langsung cepat kilat, ini nggak ada. Kalau nggak nipu ya korupsi, apalagi kecuali kalau misalnya lu semuanya latar belakangnya nih 7 keturunan, ya maklum sih 7 keturunan cowok artanya nggak bisa habis gitu. Nah ini kita lihat dulu nih latar belakangnya kayak gimana gitu, ya kan, mana ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lu bisa beli rumah 10M, transfer uang 4 miliar, ya kan, belum lagi ini itu, belum lagi lu beli rumah seharga berapa? Ratusan M, puluhan M, nggak ada, tidak ada. Harga Hermes Birkin aja berapa Hermes Birkin itu? Miliaran, tuh nggak ada. Itu dari mana? Kalau nggak, ya menjual, menipu, korupsi. Jadi ini mafia-mafia skincare ini harus diusut tuntas, selidikin lebih lanjut lagi nih Pak. Ya kan, dari mana sumber daya uang mereka ini? Gitu, diselidikin semuanya gitu loh. Bila perlu mereka ini dimiskinkan, karena ini udah ranahnya ini udah gede banget. Satu Indonesia Raya Merdeka ini udah tahu semuanya, bahkan sampai ke DPRI. Itu undangan resmi loh dari anggota DPRI ya. Kenapa pada nggak datang kalian ini? Gue heran deh. Pokoknya nih, gue bilang tidak ada orang yang kaya secepat kilat kalau tidak hasilnya menipu, korupsi, apalagi coba. Mana ada sih modal jualan skincare doang. Dokter aja, dokter yang resmi, dokter kecantikan yang udah terregistrasi, mereka di rumah sakit ternama, Clinic Beauty, itu nggak kaya-kaya, butuh proses. Apalagi ini, coba aduh. Orang pontang-panting UMR aja, ya, ataupun orang pegawai staf dan lain sebagainya aja nih, kerja 8 jam bahkan lebih, bahkan lembur tuh nggak ada yang kaya secepat kilat. Makanya gue bilang, kalau misalnya menipu apalagi diperiksa Pak Polisi. Ya ini semuanya ini diusut tuntas ini dari mana sumber uang mereka, pencucian kah atau gimana, menipu atau gimana, itu diperiksa semuanya, dimiskinkan bila perlu gitu. Harus dibuka kan lagi nih pikiran-pikiran masyarakat Indonesia ini, harus kita lihat lagi nih mereka ini latar belakangnya kayak gimana. Kecuali kalau lu pada 7 keturunan, ya kalau 7 keturunan ya wajar gitu loh, ya kan, dipantaskan untuk uang lu nggak habis-habis. Ini kan latar belakangnya nggak benar-benar banget kekayaannya gitu. Satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Hamka di podcastnya Denny Sumargo. Jadi cuplikan suara itu saya ambil dari salah satu konten di channel YouTube Denny Sumargo. Di situ ada pertanyaan dari Denny Sumargo. Bisa nggak sih dalam jangka waktu 1-2 tahun langsung cepat kaya? Dan tahu nggak jawaban dari Yusuf Hamka itu? Bisa, tapi dengan cara tidak benar. Kalian bisa artikan maksud dari Bapak Yusuf Hamka. Kalau Anda kaya dalam jangka waktu 2 tahun, tapi dengan cara tidak benar, itu bisa. Tapi beda kalau Anda tiba-tiba kaya dengan melakukan pekerjaan yang tidak benar. Dan ada satu mbak-mbak yang stitch video tersebut. Kalian sudah tahulah hal itu mengarah kepada siapa. Dan ada lagi video yang di-stitch oleh Mbak Fior. Tidak ada orang yang kaya dalam waktu instan, kecuali kalau melakukan sesuatu yang tidak benar. Makanya para owner skincare yang flexing dan sebagainya itu menjadi sorotan. Kenapa mereka dalam waktu singkat bisa secepat itu untuk menjadi orang kaya? Kecuali kalau Anda kaya dari lahir. Orang tua kalian kaya, kemudian kalian lahir, dibesarkan, dan sudah menjadi orang kaya. Itu adalah suatu kewajaran.
karena memang keluarganya dari keluarga orang kaya. Hartanya nggak habis 7 turunan. Tapi bagaimana dengan mereka yang sebelumnya memiliki tingkat ekonomi yang rendah dan tiba-tiba hanya dalam jangka waktu 1-2 tahun menjadi kaya raya, beli rumah mewah, mobil mewah, dan segala macam. Hal itu patut dicurigai. Dan di sini ada hubungannya dengan mafia skincare yang akan segera diusut oleh pihak kepolisian. Kita tahu bersama bahwa Bapak Jusuf Hamka ini orang kaya raya, miliarder, bisnisnya banyak. Jadi beliau ini bercerita sesuai dengan pengalamannya. Terus para penjual skincare gimana Mbak? Mereka dalam waktu pendek bisa kaya raya. Nah di situ dibalas, udah dijawab dengan review dokter-dokter Kak. Ya rata-rata sekarang owner skincare semua 2 tahun udah kaya raya. Lihat aja semua owner skincare. Tapi perlu catat, saya tidak menyebutkan siapa-siapa saja ya. Di sini hanya dicantumkan owner skincare. Mungkin mereka adalah oknum.